Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Nurizki dengan NPM 100703026 dari kelas D Perencanaan Kota. Di sini saya akan mempresentasikan perencanaan Provinsi Bali dengan konsep livable city. Di sini terdapat outline. Yang pertama yaitu latar belakang permasalahan, yang kedua proses perencanaan, yang ketiga gambaran konsep perencanaan, yang keempat bentuk kolaborasi, yang kelima pembiayaan, yang keenam daftar pustaka. Jadi di sini ada latar belakang. Bali merupakan salah satu provinsi yang memiliki keindahan alam yang melimpah. Kota Bali memiliki daya tarik wisata yang sangat tinggi. Oleh karena itu, banyak turis yang berkunjung ke Bali. Di sisi lain, masyarakat Bali tentunya tidak mau kehilangan kawasan struktural dan historis yang ada di Bali dan juga ingin tetap nyaman dengan adanya pengembangan pariwisata yang semakin banyak. Dengan begitu, perlu penataan ruang yang lebih baik dengan konsep livable city agar bisa menampung seluruh kegiatan masyarakat kota yang fokus terhadap aktivitas masyarakat kota demi peningkatan kualitas hidup masyarakat dan kenyamanan bagi masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, di sini ada proses perencanaan. Yang pertama yaitu pengumpulan data, bisa berupa data sekunder dan juga primer. Selanjutnya, pengolahan dan analisis data. Dan selanjutnya, perumusan konsep. Di sini terdapat output dari perencanaan, yaitu pengembangan struktur ruang. Yang pertama, pengembangan sistem perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang proporsional, merata, dan hierarkis. Yang kedua, peningkatan konektivitas dan keterpaduan sistem jaringan transportasi dalam wilayah nasional dan internasional. Lalu yang ketiga, peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana permukiman secara terpadu dan merata di seluruh wilayah. Lalu selanjutnya ada pengembangan pola ruang. Pengembangan pola ruang yang pertama yaitu kebijakan dan strategi pengembangan, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan lindung. Lalu yang kedua yaitu kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya. Lalu di sini terdapat gambaran konsep penataan ruang di Bali. Jadi di sini terdapat akan dibangunnya pelabuhan Gilimanuk, jalur penyeberangan ke dan dari Pulau Jawa, lalu jalur distribusi dan pasar Bali Utara, lalu PKW Negara yang merupakan pusat sistem perkotaan Bali Barat, lalu juga ada jalur distribusi Gilimanuk dan pasar Padang Bay, lalu PKW Semarapura merupakan pusat sistem perkotaan Bali Timur, lalu sini ada pelabuhan Amen jalur ke Bali Barat dan Nusa Tenggara. Lalu di sini ada pelabuhan Gunaksai jalur ke Nusa Tenggara dan Nusa Penida. Lalu pelabuhan Padang Bay jalur penyeberangan ke dan dari Nusa Tenggara dan Nusa Penida. Arah kebijakan pengembangan dari Serbagita ke Bali Timur. Lalu PKN dan pasar merupakan pusat sistem perkotaan, lalu jalur distribusi antar pusat-pusat kegiatan, dan juga arah kebijakan pengembangan dari Serbagita ke Bali Barat. Selanjutnya di sini ada organisasi penanganan. Jadi awalnya perencanaan tata ruang didominasi oleh Direktorat Tata Kota dan Daerah Departemen Pekerjaan Umum. Lalu setelah terbentuk kantor unit perencanaan Provinsi Bali sejak tahun 1969, perencanaan tata ruang lebih banyak dilakukan oleh institusi baru ini di bawah pembinaan Direktorat Tata Kota dan Daerah. Kegiatan yang dilakukan meliputi penyusunan rencana tata ruang wilayah, rencana tata ruang kota, dan rencana tata ruang kawasan, serta membina, mengawasi, dan mengendalikan tata ruang daerah pada tahun 1995
bermunculan konsultan perencanaan tata ruang. Sejak dengan itu, sebagian pekerjaan perencanaan tata ruang kota dan kawasan ditangani oleh konsultan yang ditunjuk ke Bapeda melalui tender. Juga dalam penyusunan RT/RW kabupaten, Bapeda umumnya menunjuk konsultan melalui tender. Dalam setiap pekerjaan selalu melibatkan tim koordinasi penataan ruang daerah (TKPRD). Setidaknya dalam diskusi dan seminar dibahas draft rencana. Adapun rencana di tingkat provinsi RT/RW provinsi diprakarsai oleh Bapeda, sedangkan rencana tata ruang kawasan diprakarsai oleh Dinas Pekerjaan Umum. Selanjutnya di sini ada pembiayaan. Anggaran yang dikelola bersumber dari APBN maupun APBD tingkat 1 dan APBD tingkat 2 yang dikelola melalui kerjasama pemerintah daerah Bapeda dengan kantor unit perencanaan Bali. Meski Bapeda Kabupaten telah terbentuk pada tahun 1982, namun perannya belum begitu banyak dalam perencanaan tata ruang karena masih mengharapkan bantuan dari kantor unit perencanaan Bali. Jika Bapeda Kabupaten memiliki anggaran perencanaan tata ruang dari APBD 2, penyusunannya selalu bekerjasama dengan kantor unit perencanaan Bali. Hal ini dilakukan karena saat itu tenaga ahli bidang tersebut sangat terbatas, bahkan tidak ada sama sekali. Selanjutnya di sini ada metode analisis yang nanti akan melakukan studi banding dengan penelitian lain. Jadi metode analisis yang menggunakan data kualitatif yang merupakan metode penelitian yang disampaikan dengan deskriptif. Jadi peneliti juga melakukan analisis mengacu pada data. Jenis penelitian kualitatif dikhususkan untuk penelitian yang sifatnya non-numerik dan yang bersifat menafsirkan makna dari data. Metode pembahasan data-data yang diperoleh untuk mendapatkan konsep dan teori pendukung dalam kajian studi banding ini dilakukan melalui studi literatur yang dilakukan untuk mengumpulkan pemahaman dan memahami permasalahan mengenai judul terkait secara umum dan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan dalam kajian. Lalu di sini ada kajian studi bandingnya dengan penanganan kawasan kumuh di Nyengseret, Bandung. Kelurahan Nyengseret mempunyai luas wilayah sebesar 38 ha dengan jumlah penduduk 11.586 jiwa. Berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk tersebut, maka tingkat kepadatan penduduk Kelurahan Nyengseret rata-rata adalah 304 jiwa, di mana jika dibandingkan dengan Kecamatan Asananya Anyar dengan luas wilayah 279,40 ha dan jumlah penduduknya 66.658 jiwa serta kepadatan penduduknya 238 jiwa, maka dapat disimpulkan bahwa penduduk kelurahan Nyengseret cukup tinggi. Penanganan yang dilakukan yaitu peremajaan kota dan juga peningkatan kualitas lingkungan permukiman. Kajian teori dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak mengenal adanya istilah kawasan kumuh, yang ada permukiman kumuh dan perumahan kumuh. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, pemukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Pasal 1 Angka 13 UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sedangkan perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Selanjutnya di sini terdapat daftar pustaka. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila masih ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.